Jika tangan alfa sama dengan P per Q, maka cos alfa itu adalah soal pertamanya. Jika tangan alfa itu sama dengan P per Q, pertanyaannya adalah tentukan cos alfa. Nih, tentukan cos alfa. Nah, berarti nanti kita bahas dulu dari awal. Sebelum dibahas, suara Bapak jelas nggak? Jelas. Oke. Nah, jadi gini. Perbandingan trigonometri itu selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi kalau perbandingannya segitiga siku-siku, tapi penerapannya mungkin nanti ke segitiga yang bebas, yang lainnya. Segitiga sembarang juga bisa. Nah, berarti kita mulai dari ini kayak kemarin, seperti yang kemarin. Kita punya sebuah segitiga siku-siku. Di sini adalah theta. Nah, ini hubungannya dengan depan samping miring. Nah, depan itu apa? Depan itu adalah depan sudutnya. Jadi kalau misalkan sudutnya adalah theta-nya di sini, maka ini adalah depan. Kemudian di depan sudut siku-siku ini namanya miring, maka sisanya adalah si samping gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara depan samping miring. Pokoknya yang disebut depan itu adalah depan tetanya yang diketahui, kemudian miring adalah depan sudut siku-siku, kemudian sisanya adalah samping. Kalau misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku di sini, siku-sikunya yang ini, kemudian sudutnya ada di sini, maka yang disebut depan adalah yang ini. Ini adalah depan. Kemudian depan sudut siku-sikunya ini adalah miring, maka sisanya adalah si samping. Ini sebenarnya materi yang kemarin dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua itu dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu kalau misalkan gini deh intinya, kalau misalkan kita punya tetanya di sini, kemudian ini kita namakan sisi A, ini kita namakan sisi B, ini yang namanya sisi C. Maka ketika yang dimintanya adalah sisi C, berarti adalah sisi miring. Maka nanti C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini dalam akar gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sisi miring, maka jangan lupa ini selalu ditambah. Tetapi kalau misalkan ditanyanya adalah depan atau samping, maka dia akan dikurangi. Misalkan hanya A nih, berarti akar dari, jangan lupa C itu adalah sisi terpanjang, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau ketika nyari B, akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, ini yang kemarin. Nah, tetapi ternyata kalau misalkan kita punya sebuah segitiga, kemudian di sini 3, di sini 4, ketika ditanya sisi miring maka tinggal akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, yaitu akar 25, yaitu 5. Ternyata nanti kalau misalkan ketika kita menghitung sebuah segitiga menggunakan teorema Pitagoras, itu kita punya 3 sisi semuanya bilangan bulat. Nah, kalau semuanya bilangan bulat itu namanya adalah triple Pitagoras. 3 pasangan bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Ini adalah triplenya nih. Triple Pitagoras. Ini dulu waktu itu udah disuruh dihafalkan. Triple Pitagoras itu ada 3 pasangannya, yaitu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35, 37. Ini adalah Triple Pitagoras. Barangkali kalian juga sudah hafal, tapi sama apa diulang lagi. Jangan lupa angka ketiga ini adalah sisi miring. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah segitiga, kemudian di sini sisinya 5, di sini 12, maka lihat di sini ada 5, 12 di sini. 5, 12. Oh, berarti sisi miringnya adalah 13. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita punya sebuah segitiga, kemudian di sini 5, di sini 12. Nah, di sini ini adalah sisi, kalau tetanya di sini maka ini adalah depan, ini adalah depan, ini adalah miring, ini adalah si samping. Nah, si sampingnya itu nggak mungkin lebih panjang dibanding si miring. Maka nggak mungkin di sini hasilnya 13. Ini nggak akan. Bukan 5, 12, 13, maka ini jadi 13, enggak gitu. Maka nanti, karena ditanya adalah si samping, maka tinggal akar dari 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu. Jadi tinggal dihitung aja gitu ya. Kenapa ini dikurangi? Karena ditanyanya si samping. Jadi kalau ditanya depan atau samping, maka itu nanti tinggal dikurangi saja. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini adalah tangan alfa, berarti perbandingan trigonometri. Kita punya rumus sin theta itu adalah depan per miring demi.
kemudian cos theta itu adalah samping per miring, kemudian tangen theta itu adalah depan per samping, desa, demi, sami, desa. Kemudian sin dia punya kebalikannya. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Kosekan theta itu adalah miring per depan. Kemudian sekan theta itu adalah miring per samping. Kemudian terakhir kotangen theta itu adalah samping per depan. Jadi kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kebalikan dari cos itu adalah si sekan, dan kebalikan si sin adalah kosekan. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke sana ya. Berarti kita hapus dulu. Oke, nih lihat. Tangen alfa sama dengan P per Q. Jadi kalau tangen alfa sama dengan suatu nilai, maka buatlah sebuah segitiga siku-siku dengan posisi alfa di sini. Kalian boleh tulis alfanya di sini, boleh alfanya di sini. Membedakannya apa? Yang membedakannya adalah depan samping miringnya. Kalau misalkan di sini alfa, maka ini adalah depannya. Kemudian depan sudut siku-siku ini adalah miring, maka sisanya adalah samping. Sementara tangen alfa sama dengan P per Q. Tangen adalah depan per samping. Berarti ini statusnya adalah depan, Q statusnya adalah samping. Tangen alfa sama dengan P per Q. Berarti ini P-nya depan per samping, sampingnya ini Q. Berarti depannya P, kemudian sampingnya Q. Sehingga ketika ditanya miring, maka akar dari, jangan lupa bahwa miring adalah sisi terpanjang, maka dia akan selalu ditambah. Jadi tinggal P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini hasilnya apa? Karena ini adalah dua variabel yang berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Ya udah segitu aja. Barulah kita cari, ditanya cos alfa. Maka cos alfa sama dengan, dilihat, cos alfa sama dengan samping per miring. Samping per miring. Maka sampingnya itu adalah Q, kemudian miringnya itu adalah akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka jawabannya adalah, kalau kalian lihat soalnya, maka jawabannya adalah option D, gitu ya. Jadi ini masih barangkali kalian juga udah masih ingat. Nah, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 5. Oke, lihat soal nomor 5. Sin, soalnya adalah sin 270 derajat dikurangi A, kemudian dikurangi cos 180 derajat dikurangi A, dikurangi kotangen 270 derajat dikurangi A. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini gimana? Maka ini hubungannya dengan sudut relasi yang waktu itu, yang kemarin sudah dijelaskan. Kita tulis sedikit catatannya. Berarti kalau misalkan di kuadran 1 itu adalah 0 sampai 90, kuadran 2 adalah 90 sampai 180, kuadran 3 adalah 180 sampai 270, kuadran 4 yang ini 270 sampai 360 gitu. Nah, kemudian di sini semuanya positif, di sini sin, tan, cos. Berarti sin positif, tangen positif, dan cos positif. Jangan lupa ditulis dengan kebalikannya, yaitu ini kosekan, ini kotangen, dan ini adalah sekan. Kemudian yang kedua adalah sudut relasi ketika kita menggunakan 90 dan 270, maka dia akan berubah. Ini adalah sudut relasinya. Kalau misalkan berubah itu jadi apa? Misalkan kita punya soal sin nih, jadi apa? Jadi cos. Kalau cos jadi sin. Kemudian tangen jadi kotangen, kotangen jadi tangen. Terakhir sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Yang kedua, kalau sudut relasi yang kita pakai 180 dan 360, maka ini tetap gitu. Nah, kita sekarang bahas. Lihat di sini. Sin 270 dikurangi A. Maka nanti yang pertama kalian tulis adalah, ditulis dulu 270 min A dikurangi cos 180 min A dikurangi
kotangen 270 min A. Sama dengan, nih, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dia. 270 dikurangi. Kita punya 270 nih, ini 270-nya dikurangi, maka muternya ke sini. Searah jarum jam kalau dikurangi. Berarti ada di kuadran 2, maka dia posisinya ada di kuadran 2. Karena ada di kuadran 3. 270 dikurangi masuk sini. Kemudian, nah kita tahu nih ini ada di kuadran 3. Kemudian lihat di sini sudut relasinya adalah 270. Kita tentukan dulu positif negatifnya. Balik lagi, 270 dikurangi A ada di kuadran 3. Nilai sin, lihat di kuadran 3, nilai sinnya adalah negatif. Karena yang di kuadran 3 yang positifnya adalah tangen dan kotangen. Kemudian, sudut relasi yang kita gunakan adalah 270. Sin 270 dia berubah. Berarti sin akan berubah menjadi cos. Kalian tulis cos A. Jadi langsung sudut ini yang diambil. Kalian gak usah mikirin ini dikurangi ditambah, nggak akan mempengaruhi di sininya. Tetap A lagi. Gitu. Kemudian dikurangi. Kalau ini dikurangi, tulis kurangi dulu. Jangan lupa ini. Jangan lupa kurung bukanya. Nanti takutnya ini memang hasilnya adalah negatif. Sekali lagi, ini kuadran berapa? 180 kurangi. 180 dikurangi masuk sini. Berarti kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 negatif. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 180. 180 adalah tetap. Berarti soalnya cos, tetaplah cos. Cos berapa? Ambil sudut terakhir. Cos A, gitu. Itu urutannya. Oke. Lanjut. Ini dikurangi, kurung buka lagi, dikurangi, kurung buka lagi, gitu. Ya. Sekali lagi 270 dikurangi A, 270 dikurangi, maka ini ada di kuadran 3. Nilai kotangen di kuadran 3 itu hasilnya adalah positif. Kalau positif nggak usah ditulis. Nih, nilai tangen dan kotangen di kuadran 3 adalah positif. Kemudian sudut relasinya adalah 270. Kalau 270 berarti kotangen akan berubah menjadi tangen, karena dengan 270 dia akan berubah. Tangen apa? Tangen A, gitu. Maka hasilnya adalah negatif cos A dikurangi negatif. Berarti sama aja dengan negatif kali negatif. Hasilnya adalah positif cos A dikurangi tangen A. Sehingga hasilnya negatif cos A ditambah cos A. Berarti ini adalah bilangan yang sama, satu negatif, satu positif. Maka ini jadi 0. Hasilnya itu adalah negatif tangen A. Dah. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Oke. Ini adalah soal nomor berapa? Nomor 5. Nah, kemudian soal nomor 6. Oke. Soal nomor 6 adalah ini. Jika tangen 27 derajat itu sama dengan 0,51. Pertanyaannya adalah tentukan kotangen dari 243 derajat. Ini hasilnya berapa? Gitu. Nah, kalau misalkan gini, kita punya tangen 27, ditanya kotangen 243. Maka nanti sudut yang besar itu kita ubah menjadi penjumlahan dengan sudut relasi. Sudut relasi adalah 90, 270, 180, 360. Ini adalah sudut relasi namanya. Nah, 243, nih kita punya 243. 243 derajat itu sama dengan, itu 243 ada di kuadran 3, maka bisa kalian tulis menjadi 180 derajat ditambah. Berarti berapa nih? 243 itu adalah 180 ditambah 63 derajat, atau 243 derajat juga bisa pakai 270 derajat dikurangi 27 derajat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 180 ditambah 63, 270 dikurangi 27, ini sama-sama benar. Sama-sama benar, hasil penjumlahan dan pengurangannya sama-sama 243. Tapi mana yang paling tepat? Maka yang paling tepat adalah sesuai dengan yang diketahuinya.
Ini kita punya yang diketahuinya apa? 27. Maka yang kita gunakan yang mana? Dia, yang bawah. Biar kita pakai 27 sesuai dengan yang diketahui gitu. Maka kita bisa tulis jadi apa? Oh, berarti kotangan 243 derajat itu sama dengan, kita tulis lagi, kotangan 270 derajat dikurangi 27 derajat gitu ya. Sekali lagi ya, kenapa Bapak pilih dia? Karena 270 dikurangi 27 hasilnya 243, dan acuan kita adalah angka yang kita punya, yang diketahui. Berarti 270 dikurangi 27, 243. Maka kita pakainya adalah 270 dikurangi 27. Bukan 180 tambah 63. Karena kalau 180 tambah 63, nanti yang kita dapatkan adalah angka 63, bukan angka 27 sesuai yang diketahui. Oke? Sama dengan. Nah, lihat sekarang. 270 dikurangi 270 dikurangi, oh berarti ini di kuadran 3. Nilai kotangan di kuadran 3 adalah positif. Positif biasanya nggak usah ditulis. Kemudian sudut relasinya adalah 270 derajat. Berarti kalau 270 dia berubah, 270 berubah. Berarti kalau kotangan akan berubah menjadi tangan. Berarti kalian tulis menjadi tan berapa? 27 derajat. Nah, berarti hasilnya apa? Tangan 27 mana? Nih, kita punya tangan 27 sama dengan 0,51. Oh, berarti hasilnya ini adalah 0,51. Nih, jadi jawabannya adalah itu. Runi tahu Pak Dadi suka kopi. Makasih Run. Nih kopi nih. Sandwich raya. Esa, makasih Sa. Oke, kita ganti soalnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya ini? Bapak ya? Misalkan sin 36 derajat sama dengan 3/5. Pertanyaannya adalah tentukan cos 216 derajat. Misalkan tentukan hasilnya ini gitu. Nah, maka nanti kalau misalkan kita punya ini sin 36 derajat sama dengan 3/5, cos 216 derajat berapa? Berarti kita ubah menjadi cos 216 derajat, kita ubah menggunakan sudut relasi 90, 270, 180 atau 360, tetapi melibatkan angka yang kita punya, yaitu 36. Sehingga bisa ditulis menjadi, kalau Bapak tulisnya 270 derajat, biar jadi 216, maka dikurangi berapa ini? 44, gitu ya? Salah. 54. Oke, 54 derajat. Kalau misalkan 270 dikurangi 54 kan 216. Ini nggak salah, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena acuan kita adalah 36. Berarti kita nggak pakai ini. Yang benar yang mana? Maka yang paling tepat yang digunakan adalah cos 216 derajat menjadi cos, kita pakai 180 derajat ditambah 36 derajat. Tuh lihat. Ini adalah sudut relasinya 36 sesuai dengan yang kita punya. Oke, berarti sama dengan, tinggal ini 180 tambah 180 tambah, berarti masuk ke sini, kuadran 3. Nilai cos negatif. Kemudian 180, sudut relasi yang kita gunakan adalah 180, maka 180 maka tetap. Maksud tetap adalah soalnya cos, tetap kalian tulis cos lagi. Cos berapa? Masuk sini 36 derajat. Maka hasilnya adalah negatif cos 36. Cos 216 itu sama aja dengan negatif cos 36 derajat. Ini udah ada, udah sama angkanya, sama-sama 36. Tapi ini sin, ini cos. Terus gimana dong? Kita buat segitiga untuk mencari si cosnya.
Sinnya adalah, berarti kita buat sebuah segitiga siku-siku. Ini adalah 36 derajat. Sin itu adalah depan per miring. Depannya itu adalah 3. Oh iya, ini sudutnya, maka ini adalah depan. Ini siku-sikunya, maka ini adalah miring, maka ini adalah samping. Maka sin 36 itu adalah 3/5. Depan per miring. Depan per miring. Ada 3, ada 5. Kalau kalian perhatikan, tadi di triple Pythagoras ada, yaitu ini adalah 4. Tapi kalau misalkan kalian ceritanya tidak hafal triple Pythagoras, ya nggak apa-apa. Berarti tinggal, oke, nanti nggak akan dihapus dulu. So, ini akar dari, karena ditanya samping, maka dia akan dikurangi. Berarti ini 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 25 dikurangi 9, yaitu akar 16, yaitu 4, sama aja. 3, 4, 5 gitu. Nah, berarti tinggal lihat si cosnya. Sudutnya sudah sama-sama 36, maka min cos 36. Cos itu adalah samping per miring. Maka sama dengan negatif. Sampingnya itu adalah, lihat samping nih, 4 per miringnya adalah 5. Maka jawabannya adalah segini gitu. Oke. Sambil kalian barangkali ada mau di SS, tapi nanti sebelum itu coba kalian kerjakan ini dulu. Kalau misalkan diketahui tangan apa ya? Misalkan diketahui tangan 25 derajat sama dengan 0, ntar deh, Bapak lihat dulu biar angkanya pas. Soalnya kalau sembarangan nanti angkanya nggak pas. Ini aja deh. Kalau misalkan Bapak punya sin 25 derajat, namanya P. Pertanyaannya adalah tentukan cos 295 derajat. Ini hasilnya apa? Nah, silakan dicoba. Nanti jawabannya silakan dijawab melalui komen. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawabannya P. Zikri P katanya. Zara ada P, negatif P atau negatif P. Kayak yang spam ya, P. Oke, kita lihat. Nah, berarti kan gini. Cos 295, acuan kita adalah 25 derajat. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 270. Berarti ini bisa ditulis menjadi cos 270 derajat ditambah 25 derajat gitu. Kita nggak pakai 360. Kalau 360 nanti dikuranginya itu adalah dikurangi 65. Nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti sama dengan 295 atau 270 ditambah itu masuknya ke kuadran 4. 270 ditambah masuk ke kuadran 4. Sehingga nilai cos itu positif. 270 itu 270 berubah. Soalnya cos akan berubah menjadi sin. Maka ini adalah sin 25 derajat karena langsung ambil sudutnya terakhir. Gitu ya. Nah, sekali lagi ya, yang harus hati-hati oleh kalian apa? Tadi ada yang jawabannya negatif P.
Kalau misalkan kita pakai 270 ditambah, maka ini masuknya ke kuadran 4. Nah, yang dilihatnya adalah si soalnya. Soalnya apa? Cos. Cos di kuadran 4 itu hasilnya positif, bukan si ini, bukan si sinnya, bukan hasil perubahannya. Jadi dilihatnya di kuadran 4 nilai cos positif negatif, positif. Baru karena 270 cos berubah menjadi sin 25. Sementara sin 25 adalah P, maka hasilnya adalah P aja gitu. Jadi bukan bukan negatif P ya, jadi P aja gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau di LS di screenshot. Oke, udah. Yuk kita lanjut lagi. Soal nomor 7. Ini soal yang terkait sudut relasi lumayan banyak loh. Jadi variasinya banyak di sini. Tentukan nilai dari sin 45 derajat kemudian dikali sin 25 derajat dibagi oleh sin 30 derajat dikali cos 65 derajat. Oh ya, sekedar informasi aja. Jadi nanti kalau misalkan hari ini kita selesaikan ini 15 soal, maka nanti untuk pertemuan selanjutnya sama Bapak bakal dikirim lagi soal lagi 15 soal lagi, materi dari awal sampai akhir lagi. Nanti kita bahas lagi gitu. Kalau misalkan memang kalian ternyata itu udah kalian kuasai, berarti nanti dan udah ulangan juga, berarti nanti Bapak akan menjelaskan materi yang lainnya. Termasuk juga fisika juga iya, nanti kimia juga akan ada gitu. Nilai dari sin 45 derajat dikali sin 25 derajat per sin 30 dikali cos 65. Maka kalian hitung dulu yang memang bisa dihitung aja. Kayak gini, sin 45 derajat berapa? Sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 gitu. Sin 25 kita nggak punya karena ini bukan sudut istimewa. Maka nanti tetap kalian tuliskan sin 25 derajat per sin 30 derajat adalah 1/2. Cos 65 juga sama, kita nggak punya cos 65 derajat gitu. Karena memang 65 bukan sudut istimewa. Kita lihat di sini atas bawah, oh di sini ada setengah, ini ada setengah, dan semuanya perkalian, maka ini saling menghabiskan. Jadi setengah dibagi setengah hasilnya adalah 1 gitu. Maka tinggal ada sisa akar 2, kemudian sin 25 derajat per cos 65 derajat. Ternyata kalau kalian perhatikan pilihan gandanya nggak ada, sin 25 dan cos 65 ada di jawaban, nggak ada. Maka nanti kita ini akan bisa dihitung kalau sudutnya sama. Kita punya 25, kita punya 65, kan beda tuh sudutnya. Kita buat sama melalui apa? Melalui sudut relasi. Yang 4 ini lagi itu lihat. Berarti sama dengan akar 2 dikali sin 20 ini. Kita punya 25 dan kita punya 65. Terserah kalian mau mengubah yang mana. Misalkan mau yang mengubah yang bawah, maka ini tetap sin 25 derajat dibagi oleh. Ini sekarang cos 65 derajat nih. 65. Kita punya 65. Gimana caranya biar sama dengan 25? Acuannya ke 25. Maka kita ubah menjadi cos 90 derajat dikurangi 25 derajat. Terlihat. Jadi kita walaupun di sini beda 65, maka kita bisa buat sama, yaitu sama-sama 25 dengan bantuan sudut relasi. Maka hasilnya adalah akar 2 sin 25 derajat dibagi oleh 90 kurangi 25 di kuadran 1, nilai cos berarti positif. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 90, maka cos berubah menjadi sin. Sin berapa? Ambil sudut terakhirnya 25 derajat. Karena ini adalah bilangan yang sama-sama sin 25, maka bisa dibagi. Sin 25 dibagi sin 25 hasilnya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah akar 2. Maka ini adalah jawabannya. Ya. Jam berapa sekarang? 19.34. 19.34, berarti baru setengah jam. Kayaknya bisa sampai selesai deh, sampai ke Sampai ke 15 soal. Oke. Soal selanjutnya. Nilai dari 5 sekant 540 ditambah dan seterusnya. Bapak anggap kalau misalnya kalian sudah hafal ini, pokoknya ingatnya gini.
kuadran 2, 3, 4 berarti sin tan cos. Itu yang positifnya, sisanya negatif. 90 dan 270 berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Kalau kita pakai 180 dan 360 itu adalah tetap. Gitu ya. Maka ini dihapus dulu. Kalau misalkan ada yang merasa terlalu cepat atau mau ngasih masukan, langsung aja di komen. Oke. Nah, sebelum masuk ke sudut besar, tadi kan kita ngomonginnya sin tan cos aja, gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya ditanya kosekan gimana? Kalau misalnya tanya kosekan, sekan theta itu adalah 1 per sin theta. Kemudian kosekan theta itu adalah 1 per cos. Kebalik ya. Sekan theta itu adalah 1 per cos theta. Kemudian kosekan theta itu adalah 1 per sin theta. Kemudian yang ketiga, kotangen theta itu adalah 1 per tan theta. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ditanya gini nih, tentukan sekan 45 derajat. Ini hasilnya berapa gitu. Maka yang kalian cari itu bukan sekan 45-nya. Karena memang di kemarin juga boleh dituliskan sudut istimewanya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa itu hanya ditulis sin, cos, dan tangan aja. Untuk sekan enggak. Maka gimana? Berarti sekan 45 kita lihatnya si cosnya, karena kebalikannya. Cos 45 derajat itu adalah 1 per 2 akar 2. Atau 1 per 2 akar 2 itu sama artinya dengan akar 2 dibagi 2. Nih, 1 kali akar 2 kan akar 2 tuh, akar 2 dibagi 2. Oke. Nah, maka sekan 45 berapa? Balik aja. Sekan 45 derajat sama dengan akar 2 per 2, kita balik jadi 2 per akar 2 gitu. Tapi kalau misalkan ini di pilihan ganda nggak akan ada, karena akar nggak boleh dibawa. Maka kita rasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Maka sama dengan 2 kali akar 2, 2 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, maka hasilnya adalah akar 2 gitu. Misalkan lagi kita punya ditanya tentukan kosekan 60 derajat. Hasilnya berapa gitu. Kita tahu bahwa sin 60 derajat itu adalah 1 per 2 akar 3 atau akar 3 per 2. Sehingga kosekan 60 derajatnya itu kita balik dari dia 2 per akar 3. Cara merasionalkannya sebenarnya bisa langsung, tinggal dilihat aja. Kalau bawahnya akar 3 berarti 2 per 3 akar 3 gitu aja. Kalau bawahnya 2 per akar 5 berarti 2 per 5 akar 5. Kalau 2 per akar 7 berarti kita tulis 2 per 7 akar 7. Tinggal gitu aja. Itu sama aja sebenarnya dengan dikali ininya gitu. Oke. Nah, itu kalau kita mau nyari sekan, kemudian kosekan. Kalau nyari kotangan juga sama. Berarti yang kita carinya sebenarnya sin, cos, sama si tangannya. Oke. Kita hapus lagi. Nah, untuk soal nomor 8 kita punya ini 5 sekan 540 derajat dikurangi 4 cos 630 derajat ditambah sin 360 derajat ditambah 3 kotangan 450 derajat. Oke. Nah, ini adalah soalnya. Nah, terus gimana? Ini adalah sudut besar. 540, 630, 360, 450 ini sudut besar. Sudut besar itu lebih dari 360. Nah, kalau misalkan lebih dari 360 gimana? Nah, sekarang gini, untuk tetanya lebih dari 360 derajat. Maka si theta kita ubah menjadi n dikali 360 derajat ditambah alfa. Jangan lupa ini selalu ditambah, nggak akan dikurangi. Maka ini sifatnya adalah tetap. Nah, n itu apa? N itu adalah bilangan bulat. Berarti
Nah, bilangan bulat bisa sebenarnya bukan bilangan bilangan bulat ya. Tapi bilangan asli juga boleh. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang mulai dari 1. Ya. Nah, berarti tinggal sebenarnya kita butuh kelipatan dari 360 aja. Kelipatan dari dia itu adalah 360. 1 kali 360, 360. 2 kali 360, 720. 3 kali 360, 1080. Ini 1080. 4 kali 360, 1440. Gitu. Nah, kemudian dan seterusnya ya, ini maksudnya. Nah, berarti kita mau ngerjakan nih, berarti 540 misalkan, ditanya ini dulu deh. Tentukan sin 900. Tentukan sin 900 derajat, gitu. 960 derajat. Oke, sama dengan. Nah, berarti nanti soal ini bukan dari sini ya. Kita mau nyoba dulu. Sin 960 itu adalah sin, kemudian cari kelipatan dari 360 yang mendekati 960, yaitu 720. Kenapa kita harus pakai ini? Karena ditambah, berarti harus lebih kecil dibanding 960. Kalau 1080 itu terlalu besar, melebihi 960-nya. Berarti kita tulis 2 kali 360, ini baru 720. 720 ditambah berapa? Itu jadi 960. Maka ditambah 240 derajat. Oke. Nah, udah itu apa? Maka jangan lupa ya, kalau n kali 360 tambah alfa tetap. Ya udah, kita ambil aja ke sini. Sin 240 derajat. Jadi kalian nggak usah pusing dengan ininya. Dia tidak akan menentukan positif negatifnya. Pokoknya n kali 360 tambah 240 itu tetap. Tinggal ambil soalnya, ambil sudut belakangnya, jadilah dia gitu. Tapi ternyata hasilnya sin 240, sin 240, berarti kita harus mengerjakan sekali lagi. Pakai yang tadi, yang antara 0 sampai 360. Berarti ini diubah menjadi sin. Kita pakai misalkan 180 ditambah 60. Ini boleh. Atau 270 dikurangi 30 juga boleh. Berarti sama dengan 180 tambah 180 tambah, berarti dia ke bawah, ke kuadran 3. Ini kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu negatif. Sudut relasi yang kita gunakan adalah 180. Maka 180 itu tetap. Soal sin tetaplah sin. Sin berapa? Ambil sudut belakangnya 60 derajat. Maka hasilnya adalah sin 60-nya adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah ini gitu. Jadi ini pekerjaannya dua kali. Mengubah sudut besar ke sudut antara 0 sampai 360, ternyata dapatnya 240. Kemudian mengubah 240 ke ini pakai sudut relasi untuk mendapatkan nilai A gitu. Oke. Nah, itu adalah sin 960. Sementara yang dimintanya adalah ini, agak panjang dikit. Silakan di screenshot dulu. Bapak mau ngambil minum dulu sebentar. Oke, ya kita lanjutkan. 360, 720, 1080, 1440. Kita mau hitung. Oke. 5 sekan 540 berarti 5 dikali sekan 540 berarti 1 dikali 360 ditambah, kita ubah menjadi n dikali 360. 1 kali 360 ditambah berapa? Biar jadi 540. Ini adalah 180 derajat gitu. Kalau 2 kali 360 720, melebihi 540 nggak boleh. Jadi dia harus di bawah itu. Kemudian dikurangi 4, nih harus hati-hati. Kalau kayak gini gimana? Dikurangi 4 kurung buka gitu. Jadi cos 1 dikali 360 ditambah, biar jadi 630, berarti tambah berapa?
berapa coba? 270 derajat. Gitu. Kemudian ditambah sin 360 derajat mah udah biasa. Berarti ditambah 3 kotangan 1 dikali 360 ditambah 180 derajat. Masih kelihatan nggak ya? Udah diputar dikit ya? Kameranya. Oke, udah. Berarti sama dengan, jangan lupa ya, N kali 360 tambah alfa dia tidak berubah. Berarti langsung sama dengan 5 sekant, ambil sudut terakhir 180 derajat dikurangi 4, ini cos 270 derajat ditambah sin 360 derajat, kemudian ditambah 3 kotangan 180 derajat. Agak kepotong ya? Udah ya? Oh itu. Nah, oke. Nah, berarti nanti tinggal hitung sekarang. 5 dikali, ternyata dimintanya adalah sekan 180 derajat. Berarti sama aja dengan 1 per cos 180 derajat, karena sekan adalah kebalikan dari sikos. Kemudian dikurangi 4 dikali cos, ini 180 derajat ditambah 90 derajat. Boleh pakai ini. Kemudian ditambah sin, misalkan 360 derajat dikurangi 0 derajat. Untuk pakai sin 360. Kemudian ditambah 3 dikali 1 per kotangannya, itu adalah tangan 180 derajat. Maka sama dengan 5 dikali 1 per 180 nya ini 180 ditambah 0 derajat aja. Kalau 180 itu kan gak jelas nih posisinya, antara kuadran 2 atau kuadran 3. Dua-duanya juga benar. Kalian pilih salah satu aja. Misalkan kita anggapnya di kuadran 2. Kalau 180 di kuadran 2, maka nilai cosnya adalah negatif gitu. Kalau dianggap di kuadran 3, nilai cosnya negatif juga. Dia bakal konsisten. Kemudian dikurangi 4 dikali 180 itu tetap, maka cos 90 derajat gitu. Kita ambil cos 90 derajat, 180 tambah itu 270 kan ya. 270 antara kuadran 3, 270 di sini antara kuadran 3 atau kuadran 4. Yang kotangan, oh iya, salah hitung Bapak. 360 ditambah, berarti berapa ini? 90 ya. Siapa itu? Oke, makasih Zikri. Nah, berarti nanti langsung komen aja ya kalau salah ya. Yang penting konsepnya nggak salah. Oke, berarti nanti tinggal 180 tambah 90 kan 270 nih. 270 itu antara kuadran 3 atau kuadran 4. Terserah kalian. Oh ya, nanti diganti ke bawahnya. Terserah kalian mau kuadran 3 atau kuadran 4, maka nanti tinggal dilihat di sini. Kalau dianggap kuadran 3, nilai cosnya negatif. Kalau dianggap kuadran 4, nilai cosnya positif. Berarti nggak konsisten dong. Nanti lihat ke depannya. Berarti ditambah. Ini jadi 90 derajat, ini jadi 90 derajat ya. Berarti ditambah, kemudian kita bisa tulis ini 360, maka itu tetap sin, maka sin 0 derajat gitu. Kemudian ditambah 3 dikali 1 per tangan 90 derajat. Kita hitung sekarang. Berarti 5 dikali 1 per cos 0 adalah 1, berarti ini negatif 1. 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1. Kemudian negatif 4 dikali, nih lihat. Ini kan 270 antara kuadran 3 atau kuadran 4. Kalau dianggap kuadran 3, nilai cosnya negatif. Kalau dianggap kuadran 4, nilai cosnya positif.
gitu. Nah, itu nggak konsisten, maka nggak usah dipikirin karena cos 90-nya adalah 0. Negatif 0, positif 0, hasilnya adalah 0 gitu. Jadi kalau nanti ada yang nggak konsisten, itu biasanya adalah 0. Kemudian ditambah sin 0 adalah 0, ditambah 3 dikali 1 per tangan 90, itu adalah hingga atau tata definisi. Maka hasilnya adalah negatif 5. Ini 0, yang ini 0, 1 dibagi hingga itu mendekati 0, maka ini sama juga dengan 0. Hasilnya adalah negatif 5 gitu. Ini kalau dijelasin ya kayak panjang, tapi sebenarnya kalau kalian kerjakan ini bisa pendek, nggak akan nyampe 1 menit kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, 9 udah masuk ke persamaan nih. Kenapa? Oke, barangkali ada yang mau screenshot dulu, boleh. Oke, udah ya. Oke, persamaan trigonometri. Oke, persamaan trigonometri nanti ada 2 jenis. Ada yang langsung sin sama dengan, cos sama dengan, tangen sama dengan. Ada juga yang bentuknya persamaan kuadrat. Nanti menggunakan, kalau persamaan kuadrat berarti menggunakan ya fungsi persamaan kuadratnya, menggunakan nanti identitas trigonometri. Susah pisan pakai identitas trigonometri, nanti kita jelaskan kapan menggunakan itu. Oke, persamaan kuadrat, persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama adalah soal sin. Misalkan sin alfa, misalkan kita punya ini sin X itu sama dengan sin alfa, maka nanti ada 2 solusi yang harus dua-duanya dikerjakan. Nggak bisa salah satu. Berarti yang pertama adalah X, kalau ini X berarti ini X sama dengan ini alfa ditambah K kali 360 derajat, atau K dikali 2V kalau dalam radian. Yang kedua itu X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu. Oke, itu yang pertama sin. Yang kedua, cos X itu sama dengan cos alfa. Ada 2 juga. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang ketiga, tangen X itu sama dengan tangen alfa. Maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini tangen cuma 1. Nah, sekali lagi ya. Sin dan cos bedanya adalah di sini. Kalau sin itu alfa dan 180 min alfa. Kemudian kalau cos itu alfa dan min alfa ditambah K kali 360. Oke. Terus kalau si tangan cuma 1, tangan X sama dengan tangan alfa, berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke persamaan, biasa ya, yang waktu di kelas juga mau bilang yang 18 menit pertama misalkan gini. Sin X, sin theta sama dengan negatif 1/2 akar 3. Tetanya berapa coba? Berapa tetanya? Berapa derajat coba? Sin theta sama dengan negatif 1/2 akar 3. Berapa tetanya? Oke, Davin, yang atasnya Bapak nggak kelihatan. Davin 240 atau 300. Aziat nggak tahu berapa, siapa tuh 240 atau 300. Siapa itu
ya itulah 240. Kemudian, nah ada gitu ya. Oke, terus ngejawabnya gimana? Jadi gini, ada yang 240, ada yang 300, ada 240 atau 300, ada yang 240. Kalau misalkan ketemu yang kayak gini gimana? Maka nanti kita balik lagi ke yang tadi di kuadran. Ini di kuadran 1, 2, 3, 4. Di sini sin, tan, cos itu yang positifnya. Nah, berarti nanti tinggal dilihat aja. Sin theta sama dengan negatif. Nih, negatif. Berarti kalau sin yang negatif kuadran berapa? Kuadran 3 dan 4. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu kuadran 3 dan kuadran 4 gitu. Kemudian tinggal dilihat aja. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Positif. Sin berapa hasilnya setengah akar 3? Yaitu 60 derajat. Nah, berarti 60 derajat nih. Tapi karena dia pengen negatif, maka pindahkan ke kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, cara mindahinnya gimana? Kalau kuadran 1 berarti sama dengan dianya, kita namakan tetanya aja misalkan, si alfa deh. Kalau kuadran 2 kita pakai 180 dikurangi. Kuadran 3 itu kita pakai 180 tambah. Kuadran 4 kita pakai 360 dikurangi gitu. Jadi pakai 180 dan 360 intinya. Maka nanti ini negatif. Sin yang negatif itu di kuadran 3 atau 4. Ini siapa itu? Esa ya. Saat 60 derajat itu yang positifnya. Karena dia pengen negatif, maka pindahkan ke kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3-nya kita pakai 180 tambah. Tambah siapa? Yang ini. Berarti ini 180 ditambah 60, hasilnya 240. Atau di kuadran 4-nya kita pakai dia 360 dikurangi 60, hasilnya adalah 300 itu. Jadi jawabannya itu boleh 240 derajat, boleh 300 derajat. Itu pilih salah satu atau dua-duanya, pilih salah satu aja nanti di persamaan. Nanti sama apa dicontohkan. Tapi kalau nanya sin theta sama dengan negatif setengah akar 3, jawabannya berapa? 240 atau 300 derajat. Tapi kalau misalkan pakai kalau diminta dalam bentuk persamaan, pilih salah satu aja. Boleh 240 derajat aja atau boleh 300 derajat aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hanya mengingatkan, balik lagi nih. Kuadran satunya alfa, kuadran 2 berarti 180 min, kuadran 3 180 plus, kuadran 4 360 min, gitu ya. Esa jadi juga nggak apa-apa, nggak jadi. Oke, lihat di situ diketahui 6 sin 2x ditambah 60 derajat sama dengan 3. Domainnya, wilayah penyelesaiannya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke? Nah, berarti nanti kita harus ubahkan ini juga, lihat. Sin x sama dengan, nggak ada angka 6-nya. Maka ini juga sama, ini harus diubah menjadi sin ini sama dengan. Berarti ini diubah jadi apa? Berarti sin 2x ditambah 60 derajat sama dengan 3. Ini kan 6 dikali, pindah ke sana jadi ngebagi 3/6 ya. Maka sin 2x ditambah 60 derajat sama dengan 1/2. Berarti kalian tulis sin 2x ditambah 60 derajat sama dengan sin berapa? Sinnya harus ditulis ya. Di sini ada sinnya, di sini juga ada sinnya. Sin berapa? Hasilnya 1/2. Maka ada dua kemungkinan. Berapa? 30 derajat atau 150 derajat. Itu sin yang positif itu di kuadran 1 dan 2. Kuadran satunya adalah 30, kuadran 2-nya adalah 180 dikurangi 30, dapatnya 150. Nah, itu boleh biar kalian udah kepikirannya, Zara tuh katanya 30 derajat sama apa diganti. Bahwa pengen 150 derajat aja, itu juga boleh, sama aja. Yang kayak tadi, boleh 240, boleh 300, bebas. Sama aja hasilnya. Sekarang sama apa diganti, pengen 150 derajat aja. Karena sama-sama positif juga. Nah, kalau misalkan udah ketemu kayak gini, ini sin sama dengan sin. Nih lihat.
Sin sama dengan sin. Oh, berarti ada dua pengerjaan nih. Satunya alfa, yang keduanya adalah 180 dikurangi alfa. Oke. Maka dua-duanya sama mau dituliskan. Ini X sama dengan. Kenapa X sama dengan? Karena memang di sini soalnya juga X sin X sama dengan. Maka dia juga sama sesuaikan. 2X ditambah 60 derajat dia sama dengan alfa. Ini alfa, berarti alfa itu dianya sudutnya. Berarti 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Gitu. Nah, karena yang kita butuhkan adalah X, maka ini kan 2X nih. Biar jadi X, maka nanti bagi 2 aja semua. Boleh sekarang, boleh nanti. Sebentar dulu. Udah makan deh. Sampai. Oke, lanjut. Berarti karena ini 2X nih, biar jadi X maka dibagi 2 aja semua. 2X bagi 2, X. 60 bagi 2, 30. 150 bagi 2, 75. 360 bagi 2, 180 derajat gitu. Jadi semua dibagi 2. Udah itu gimana? Maka nanti karena kita butuhnya adalah X, maka 30 nggak boleh ada di sini. Pindahin ke sana. Jadi X sama dengan 75 derajat dikurangi 30 derajat. Kenapa dikurangi? Ini ditambah. Pindah ruas melewati sama dengan berubah tanda. Ditambah jadi dikurangi. Ditambah K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke. Nah, ini persamaannya X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Tinggal tentukan K-nya. K itu apa? K itu adalah bilangan bulat. Jadi boleh positif, boleh negatif, boleh 0. Yang penting ketika K kita substitusikan, hasilnya harus ada dalam daerah penyelesaian ini. Misalkan gini, K-nya negatif 1 ceritanya. Berarti 45 ditambah negatif 1 kali 180. Berarti negatif 180, 45 dikurangi ditambah negatif 180. Kan negatif 135 tuh. Gak masuk sini, maka nggak boleh si K-nya negatif 1. Berarti K-nya mulai dari 0. Ketika K-nya 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180. 0. Berarti 45 ditambah 0 hasilnya adalah 45. 45 masuk sini. Oke, masuk ini. Yang kedua, K sama dengan 1. Berarti 45 ditambah 1 kali 180. Hasilnya kan 45 tambah 180, 225. 225 itu udah melebihi. Karena yang dimintanya cuma sampai 180. Maka yang K sama dengan 1 tidak memenuhi. Berarti nggak usah dituliskan. Itu baru bagian pertamanya, dianya aja. Yang keduanya, apa katanya? Kalau sin itu adalah X sama dengan 180 min alfa. Nih, 180 min. Berarti ini jadi apa? Berarti 2X ditambah 60 derajat. 2X tambah 60 derajat sama dengan 180 min alfanya dianya. Min 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dikisah dikit. Ini biar kelihatan. Oke, dah. Nah, berarti 2X ditambah 60 derajat sama dengan 180 dikurangi 150, 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Semua bagi 2. X ditambah 30 derajat sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Semua bagi 2. Bagi 2, 30 bagi 2, 15 bagi 2, 180. Maka X sama dengan 15 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka dengan menghitung terlebih dahulu kita dapatkan K-nya adalah 1. Kalau 0 kan negatif hasilnya. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 15 ditambah 180. Hasilnya adalah 165 derajat. Masih masuk ke sini. Oke, nah 165 masuk, berarti kalau K-nya 2 melebihi dia, sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu bukan K-nya ya yang dituliskannya,
Bapak tulisannya jangan terlalu dempet-dempet. Oke, nanti digeser-geser. Berarti yang ini udah tanggung, Pak. Ini 45 derajat dia. Kemudian 165 derajat. Oke. Jawabannya adalah 45 derajat, 165 derajat. Jawabannya adalah B. Gitu. Ya, tapi intinya gitu. Oke, nanti tulisannya diperbesar, tapi intinya gitu. Jadi kenapa sih ini pakai 150 dan 180 kurangi 150? Karena karena soalnya adalah sin. Soal sin adalah alfa dan 180 min alfa. Main SS. Oke. BSS dulu. Oke, dah. Oke, buat latihannya sekarang kalian coba dulu biar Bapak bisa istirahat dulu sebentar. Nggak udah baca dari tadi terus. Misalkan lo punya gini, 2 cos. Tahan dulu. 1 ditambah 2 cos 3x dikurangi 30 derajat itu sama dengan 3 aja deh. Oke. 3 ditambah 2 cos 3x dikurangi 30 derajat sama dengan 2. Tentukan himpunan penyelesaiannya untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Ini adalah domainnya, daerah asalnya. Silakan kalian coba dulu. Ingat ya, tugas kalian itu adalah mengubah menjadi sin sama dengan atau cos sama dengan. Berarti ini diubah menjadi cos sama dengan. Ya. Silakan dicoba dulu. Nanti kita bahas. Ntar dulu, ada yang nanya ya. Berarti itu tuh dipindahkan ke kanan Pak? Iya. Jadi pokoknya intinya menjadi cos 3x min 30 sama dengan berapa gitu. Iya. Jadi nanti pokoknya ini menjadi cos sama dengan. Berarti kalau pengen cos sama dengan berarti 3-nya pindah ke sana. Udah itu baru 2-nya pindah ke sana juga. Tapi jangan lupa ini 2-nya dikali ya. Jadi pindah ke sana jadi bakal membagi nantinya. Iya, berarti 2-nya bisa jadi cos. Pokoknya jadi cos sama dengan. Iya benar Jara tuh. Jara itu Desita kayaknya.
Gak usah itu, ngomong aja. Gak. Iya, Pak. Oke, sambil ngerjain, Bapak mau minta tolong dong di invite itunya, di follow IG-nya. IG-nya @Rumah Cerdas Adifa 13 seperti biasa. Terus TikToknya ada rca.kng. Yang keduanya Dadi Hardadi 1313 gitu. Gua minta tolong dong gitu. Ini IG-nya, ini yang TikToknya ada 2 akunnya. Ini akun pribadi, ini akun yaitu. Ada yang udah ketemu? Jawabannya berapa? Lima puluh derajat, 150 derajat, 170 derajat. Ada yang Zikri mah 50, 90 derajat, 170. Ada yang beda, yang tengahnya tuh 150 dan 90. Apa tuh baru belah? Oh, baru sebelah. Oke. Oke, siapa itu ya? 50, 150, 170. Oke. Desita katanya ada yang nemu 90, berarti sama kayak Zikri. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas kok. Tuh, Leli Herlina join. Itu nanti yang mau yang mau ngajar apa itu tuh? Kimianya. Nanti live kimianya nanti sama Teh Leli. Bukan sama Bapak. Bapak mah cuman live-nya buat matematika wajib, matematika peminatan sama fisika. Sorry kalau salah, aku gak ada kertas. Lagi jalan kan, lagi main. Kalau misalkan di antara kalian ada yang terima kasih gift-nya, Zaki. Oke, kalau misalkan di antara kalian ada yang tetap aja nggak ngerti yang Bapak jelasin sekarang, Bapak harap kalian DM aja ya ke ini nih, ke IG ini, nge-DM aja. Nanti kita cari solusinya gimana caranya biar kalian bisa. Oke, yuk kita bahas. Oke, kata Bapak tadi di awal. Kata Bapak di awal gini ya. Kita ubah menjadi sin sama dengan, cos sama dengan, atau tangen sama dengan. Berarti kita mau buat itu. Karena ini udah cos, ya udah berarti kita ubah menjadi cos sama dengan. Keliling malah jadi nggak bisa disebut. 50, 90, 170. Oke, berarti kayaknya sama deh. Oke, berarti nih lihat. Kita butuhnya cos, berarti 3 nggak boleh ada di sini, pindahin ke sana. Berarti ini 2 cos 3x. Ini udah mulai gak jelas. 3x dikurangi 30 derajat sama dengan 2. 3-nya pindah ke sana karena positif menjadi min 3. Kemudian 2 cos 3x min 30 derajat sama dengan negatif 1. Karena ini 2 dikali, berarti 2-nya pindah ke sananya akan menjadi pembagi. Berarti kita tulis cos 3x min 30 derajat sama dengan negatif 1/2 gitu. Jangan lupa kita tulis menjadi cos 3x min 30 derajat sama dengan
Kos berapa yang hasilnya negatif setengah? Kita lihat di sini ya. Kos berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah 60 derajat. Tapi yang dimintanya adalah kos yang sudutnya negatif. Kos yang negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Terserah kalian mau pakai kuadran 2 atau 3. Kalau Bapak pengennya kuadran 2, maka kita pakainya 180 dikurangi 60 jadilah 120 gitu. Nah, sehingga karena sudah kos sama dengan kos, berarti ini ada dua pengerjaan yang akan kalian kerjakan. Baik lagi lihat si kos. Alfa dan min alfa. Berarti kita tuliskan alfanya kan dia. Berarti 3x dikurangi 30 derajat, 3x kurangi 30 derajat sama dengan alfa, berarti dia 120 derajat ditambah k kali salah deh. Berarti k dikali 360 derajat. Karena kita butuhnya adalah x semua dibagi 3. Berarti 3x bagi 3 x, 30 bagi 3 10, 120 derajat bagi 3 40 derajat. 360 bagi 3 120 derajat. Maka X sama dengan min 10 pindahin ke sana. Jadi min pindah ke sana jadi plus. 40 tambah 10 50 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, sekarang tinggal tentukan K-nya. Kalau K-nya negatif 1, ya hasilnya negatif, berarti nggak masuk. Nggak kelihatan? Taruh dulu. Nggak kelihatannya kenapa ya? Yang lain kelihatan nggak? Kekecilan tulisannya nih. Aku kelihatan cuman rada buram. Kurang pak. Oke. Kalau gini. Nah. Jelas. Wah, kudu digeser nih. Oh, nanti gampang lah digeser itunya. Nah, berarti sekarang lihat di sini K-nya 0. Kalau K-nya 0, maka didapatkan X sama dengan 50 ditambah 0. Berarti 50 derajat masuk ke dia. Kemudian K-nya 1, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 120, langsung aja ya. Berarti sama dengan 50 ditambah 120, berarti ini 170 derajat. K-nya 2, lebihan, 240 tambah 50, 290, nggak masuk. Sekarang bagian keduanya. Oke. Yang keduanya adalah karena ini adalah sikos, maka alfa dan min alfa. Berarti yang keduanya itu adalah 3x dikurangi 30 derajat sama dengan negatif. Negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka nanti tinggal dibagi 3. X min 10 derajat sama dengan negatif 40 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Maka X sama dengan negatif 40 ditambah 10. Berarti negatif 40 tambah 10, negatif 30 derajat ditambah K kali 120 derajat. Maka X. Maka K-nya kalau kita mulai dari 0 hasilnya negatif. K-nya mulai dari 1. Berarti negatif 30 ditambah 1 kali 120 120. Negatif 30 tambah 120 hasilnya K-nya 1, hasilnya adalah 90 derajat. Kalau K-nya 2, berarti negatif 30 ditambah 240. Hasilnya 210, berarti melebihi dia. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ada 3. 50, 90 derajat, 170 derajat. Maka jawabannya benar yang tadi. Lumayan ngoceh. Oke. Kita lihat lagi. Silakan di SS dulu deh. Semangat dong.
Tapi intinya gini. Oke. Jangan sampai yang kita bahas itu semangat Pak, ulangannya Selasa tuh hari pertama belajar ya? Ya pertama masuk ya? Hari Selasa kalau SMA 2 sih kemungkinan belajar langsung. Jadi yang hari Selasa itu ulangan. Hari Rabu gak akan ulangan. Tahu kenapa? Apa namanya itu teh? Perpisahan kelas 12 itu hari Rabunya. Kopinya mana? Nih, kopinya. Udah habis. Nih, kopi juga. Habis juga. Lagu dangdut keluarkan Pak. Tahu katanya nyanyi kadinya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Kita ulang lagi, lihat sambil ngapalin ya. Kalau si sin itu kita pakai alfa dan 180 min alfa ditambah k kali 360. Yang kedua, kalau si cos itu kita pakai alfa dan min alfa ditambah k kali 360. Selamat. Kalau si tangan itu cuma alfa ditambah k kali 180. Gitu ya. Oke, udah ya, ini udah di SS ya. Sama apa dihapus nih. Kita mau mengerjakan persamaan trigonometri tapi menggunakan identitas trigonometri. Tapi identitasnya cuma sedikit yang mau dikasihkannya, yang dipakai aja buat sekarang. Nanti identitas yang fullnya semuanya itu agak banyak. Itu adanya nanti di kelas 11 di matematika peminatan, bab 1, bab 2 itu masuk. Nggak terasa ya, kalian tinggal 1 bulan lagi di kelas 10. Tinggal bulan Mei, tanggal 5 Juni, PAT, tanggal 24 Juni itu bagi raport. Terus ya udah libur. Enggak sedih. Desi tak masuk baik. Ya udah, kalau misalkan Desita kalau menangis, kalau sedih ya udah tetap aja di kelas 10 ya sama Bapak nanti. Bapak masih tetap ngajar di kelas 10 kok. Desitanya aja gak usah naik kelas. Enggak, Bapak nggak ngajar kelas 11, Bapak tetap ngajar kelas 10. Soalnya Bapak pegang matematika wajib kelas 10 itu baru tahun sekarang aja. Iya, kenapa? Yang 139 soal? Soal PDF yang 139 soal yang dari Bapak, kenapa? Itu enggak itu ya. Yang 139 soal itu tidak wajib dikerjakan, tapi kalau kalian mengerjakan soalnya semua dari 1 sampai 139, Bapak yakin kalian bisa ulangannya. Pasti gitu. Saya kira. Oh, nomor 80. Nomor 80 apa ya? Nanti sama apa? Nggak, tulisin nggak? Soal nomor 80. Nanti soal nomor 80 yang dari 139 kita bahas di besok. Karena nanti kemungkinan besar kita akan live full tiap hari nantinya. Kecuali Sabtu Minggu. Bukan sekarang aja ya. Nanti juga kedepannya juga sama. Ya kalau matematika wajib udah habis ya tinggal matematika peminatan atau fisika. Nanti kimia juga ada. Besok live lagi nggak? Iya, besok ada live juga. Kemungkinan jam 10 kalau besok mah. Bapak mau nyiapin, semoga aja internet di sekolahnya bagus. Soalnya besok Bapak udah mulai masuk kerja. Kalian belum masuk sekolah, Bapak udah mulai masuk kerja. Kemudian tadi tiket, nggak ada tiket ulangan. Jadi nggak ada tiket ulangan, cukup kalian fokus aja, kerjakan sebisa kalian. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, silahkan tanyakan, boleh lewat live, boleh lewat Bapak langsung chat juga boleh, lewat ke teman juga boleh. Yang penting kalian usahakan 139 soal itu dikerjakan sendiri. Elis tuh dicari Arlin.
Oke, kita lanjutkan lagi ke udah 1,5 jam ya, lumayan lah. Lumayan ngoceh. Kenal. Oh, oke, kenal. Oke, gini ya. Apa itu teh? Nanti itu. Oh, identitas. Identitas yang kalian sering gunakan nanti di persamaan trigonometri. Yang pertama adalah ini. Sin kuadrat A atau theta aja deh. Yang pertama adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Gitu. Tapi ini yang kalian implementasi ke soalnya nanti bukan yang ini, tapi langsung di sini. Sin kuadrat tetanya maka sama aja dengan 1, pindah ke sana. Dikurangi cos kuadrat theta. Yang kedua, kalau kalian punya cos kuadrat theta diganti oleh 1 min sin kuadrat theta. Asalnya kan tetap dari sini. Gitu. Jadi kalau sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta menjadi sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cos 2 theta itu 1 min 2 sin kuadrat theta, atau 2 cos kuadrat theta min 1, atau cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Dikurangi ya, bukan ditambah. Kalau tambah jadi 1 nantinya. Oke. Jadi cos 2 theta ada 3. 1 min 2 sin kuadrat theta, 2 cos kuadrat theta min 1, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Oke. Kemudian jadi ini belum tentu cos 2 theta aja. Misalkan ini cos 10 theta gimana? Sama aja. Kalau cos 10 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 5 theta, setengahnya ini. Kalau ini 10 theta berarti ini 5 theta. 2 cos kuadrat 5 theta min 1, cos kuadrat 5 theta min sin kuadrat 5 theta gitu. Jadi yang berubahnya adalah sudutnya, bukan 2, 1 ini nggak ngaruh. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah tangen theta sama dengan sin theta per cos theta, gitu ya. Oke, tadi dicatat nggak yang nanya? Yang tadi nanya 80, kalau misalkan ada yang nanya lagi atau misalkan ada yang nggak ngerti, sekali lagi DM aja ke IG ya. IG-nya yang tadi Rumah Cerdas Adifa 13, Rumah Cerdas Adifa 13 13 ya. Udah itu aja. Bisa bapaknya lupa. Jadi besok bisa kebahas. Oke. Ini adalah identitas trigonometri yang mungkin kalian gunakan untuk soal persamaan. Terus gimana? Apa bedanya? Di sini kan ada sin kuadrat, di sini juga ada sin kuadrat. Apa bedanya coba? Bedanya adalah ketika soalnya sudutnya sama semua, maka kita menggunakan ini. Tapi kalau misalnya ada yang beda, misalkan kelipatan, maka kita pakai ini. Biar lebih jelas, kita bahas soal nomor 10. Nomor 10. 2 sin kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini adalah domainnya. Oke. Kita punya 2 sin kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Clue-nya gitu. Buat apa ya? Dibuat sama dengan perbandingan perbandingan trigonometri yang tunggal. Yang tunggal, maksudnya tunggal apa? Tunggalnya itu yang pangkatnya 1. Lihat di sini.
Ada 2 sin kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti pakai yang mana? Nih, acuannya ke si cos. Berarti semua harus dibikin cos. Gitu. Oke, berarti dia maksudnya adalah ke si cos X. Nih, udah selesai. Itu yang pertama. Clue yang kedua, lihat sudutnya. Ini X. Ini X. Kan sudutnya sama tuh. Maka si sin kuadrat X-nya diganti oleh yang mana? Yang ini. Dari yang pertama, bukan yang kedua. Kenapa kayak gitu? Sudutnya sama. Ini X, ini X. Gitu. Berarti apa ya? Yang clue yang keduanya? Kalau sudut sama, kalau sudutnya sama, maka ambillah yang ke sini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dibuat ke sana. Potong. Ya, dah. Berarti soal ini adalah 2 sin kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti semua harus dibuat ke dalam cos. Sin kuadratnya diganti oleh 2 dikali sin kuadrat X karena sudutnya sama-sama X, maka diambillah sin kuadrat X-nya kita pakai yang ini. Diganti oleh 1 min cos kuadrat X. Min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Lanjut. Jangan lupa ini distributif. Masukin 2 kali 1. Berarti 2. 2 dikali min. Berarti min 2 cos kuadrat X min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita rapihkan. Yang ada kuadratnya di depan semua. Yang ini dulu. Ini. Berarti min 2 cos kuadrat X, kemudian ini min 9 cos X 2 ditambah 3, berarti ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ketemulah persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat kan bisa, kalian gak terbiasa memfaktorkan yang depannya negatif, si A-nya negatif. Tinggal kalian negatif 1 aja. Dikali negatif 1 semua. Berarti ini 2 cos kuadrat X, negatif 9 jadi plus 9 cos X plus 5 dikali negatif 1, negatif 5 sama dengan 0. Maka nanti tinggal difaktorkan. Mungkin berbeda cara memfaktorkannya, tapi kalian coba faktorkan sendiri bahwa mau menggunakan yang ini. Ini 2 cos X, ini karena X berarti di sini X, kalau di sini cos kuadrat 10X, berarti kalian tulisnya cos 10X gitu. Berarti dikali, di sini juga sama, 2 cos X dibagi oleh 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena di sini 2 cos kuadrat X. Jadi kalau ini 10 cos kuadrat X, berarti 10 cos X, 10 cos X dibagi oleh 10 gitu. Nah, sekarang cari dua bilangan, hasil kalinya adalah 2 kali min 5. Aceh. Hasil kalinya adalah negatif 10. Hasil jumlahnya adalah positif 9. Maka jawabannya adalah plus 10. Ini ditambah 10 kemudian dikurangi 1. Nah, lihat di sini 2 enak membagi yang mana? Yang depan atau yang belakang? Kalau yang belakang 1 bagi 2 jadi pecahan. Maka 2 dibuat untuk membagi depannya semua. 2 cos X bagi 2 cos X, kemudian 10 bagi 2 5, ininya dia tidak dibagi, 2 cos X min 1 sama dengan 0 gitu. Maka yang kalian dapatkan nih, berarti cos X sama dengan negatif 5 atau cos X sama dengan, pindah ke sana, 1/2 gitu. Nah, lihat di sini, ingat ya, yang harus kalian ingat bahwa nilai sin dan cos itu nilainya antara nih sin X antara min 1 sampai 1, begitu juga cos X-nya gitu. Nah, kalau misalkan ada yang kurang dari negatif 1 atau lebih dari sama dengan 1, maka itu tidak memenuhi, begitu juga si cos. Karena ini negatif 5 itu kurang dari sama dengan negatif 1, maka ini tidak memenuhi, berarti nggak usah dikerjakan. Berarti yang dikerjakan yang mana? Yang ini aja. Nih, cos X sama dengan 1/2 gitu.
Di SS dulu aja sebelum ini mau dipindahin. 10 sama 1. Jalan. Kenapa? Jalan 10 sama 1. 10 min 1 ya. Benar, benar. 10 min 1. Oke, dari SS. Ya, lanjut. Sebentar dulu ya. Hah? Sobat? Hah? Udah sok, nggak apa-apa. Desita, istri bapaknya mau ke sana dulu. Jadi kalau misalkan ada yang komen, tolong dipinin ya sama Desita ya. Takutnya belum ke bahas nggak apa, belum kejawab. Kalau misalkan udah kejawab ya udah nggak apa, dianpin aja. Oke, yuk lanjut. Nah, tadi apa? Cos X sama dengan setengah. Jadi yang tadi itu yang tadi dikerjakan tuh belum selesai. Tinggal penyelesaian terakhir. Ternyata yang memenuhi adalah cos X sama dengan 1/2. Berarti kita buat menjadi cos X sama dengan cos berapa hasilnya 1/2. Berarti 60 derajat. Ingat ya, nulisnya jangan gini. Enggak gini. Tulis dulu cos X sama dengan, berarti cos 60 derajat gitu. Maka nanti ini ada dua. Si cos tuh, alfa dan min alfa. Berarti apa? Berarti X, nih X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga ketika K-nya adalah 0, didapatkan X-nya adalah 60 derajat. Ketika K-nya 1, berarti udah lebihan, berarti nggak usah, berarti ini cuma 1. Yang kedua adalah X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360. X sama dengan, kalau K-nya 1, maka dapatnya adalah 300 derajat. Ini adalah kedua. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 300 derajat. Nih, dah selesai. Jadi jawabannya adalah itu. Oke, Davin benar ya, 60 dan 300 derajat. Itu gampang deh. Apa? Kenapa? Oke, yang nanyanya ke IG berarti nanti sama apa dijawabnya di live selanjutnya. Udah pada tidur pada tidur nggak ini teh? Jangan-jangan Bapak ngoceh kalian tidur lagi. Apa? Oke, soal selanjutnya apa ya? Oh, 11. Kok beda sih? Apa? Yang di sini sampai sini kok beda? Emangnya yang dia gimana? Tuh kan gak ada. Dimelek-melekin. Pak Rusing ngopi Pak. Siapa yang Pak Rusing nih? Tenang, nggak akan ditandain kok. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 11. Sekarang udah jam berapa ya? Jam berapa ya? 8.40. Berarti masih ada, kalau ke 2 jam itu masih ada 20 menit. Oke, ini dihapus ya. Ini apa? Oke,
Yang grafik belum ngerti, nanti belum nyampe. Grafik ada di soal nomor, aduh, grafik ada di soal nomor 15 kalau nggak salah. Sabar. Nanti pokoknya bakal nyampe ke grafik di soal nomor 15. Kemudian setelah soal nomor 15 udah beres, udah selesai, sekali lagi. Oke, kalau misalkan soal 15 sudah selesai, kemungkinan nanti malam atau besok pagi sama Pak udah di-share lagi soal yang baru, yaitu 15 soal lagi nantinya, dari awal sampai akhir lagi. Bapak live sampai jam berapa? Sampai jam 9. Bapak ngejar 2 jam dulu. Biar nanti besok kita lanjutkan aja. Kalau hari ini ternyata, malam ini ternyata nggak nyampe ke grafik, ya berarti besok kita bahas lagi. Lanjutan sampai ke grafik. Kalau grafik udah selesai, baru setengah jam, berarti nanti kita bahas soal selanjutnya lagi, yang baru lagi. Persamaan trigonometri itu dan identitas itu nyatu atau misal Pak? Identitas itu digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan trigonometri. Sebentar dulu. Jadi identitas trigonometri itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nggak akan nanya misalkan sin kuadrat theta jadi apa, nggak gitu. Itu identitasnya aja, tapi digunakan setiap hari ya Pak. Insya Allah diusahain pokoknya. Yang jelas kalau dibandingin sih antara bikin video dengan live, kayaknya lebih enak live deh. Kalau live Bapak nggak usah nyiapin ini, nggak usah nyiapin bikin videonya, di take-nya berapa kali gitu. Di editingnya juga, rendernya lama lagi gitu. Jadi mungkin kalau live diusahakan Bapak Senin sampai Jumat, kecuali hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu main, waktunya main. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Jangan lupa tambahannya kuning, enggak. Ini juga Bapak nggak berharap gift juga enggak. Cuman kalau misalkan ada yang ngasih, ternyata ada yang ngasih, tadi juga ada beberapa orang, banyak kan yang ngasih, ya terima kasih gitu. Tapi kalau misalkan ngemis gift, enggak. Jam berapa live-nya? Besok jam 10. Semoga aja internet di sekolahnya bagus deh. Apa? Kenapa? Itu apa tulisan di atasnya? Oke, kita lanjutkan. Cos nomor 11. Cos 40 derajat ditambah X. Cos 40 derajat ditambah X ditambah sin 40 derajat ditambah X itu sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, sore aja Pak. Sore. Gak tahu, Bapak nggak yakin bisa kayaknya kalau sore. Kalau besok mah kayaknya tetap jam 10 deh. Kalau soalnya juga kan besok Bapak mulai masuk kerja. Mulai masuk ke sekolah, mulai ngabsen di sekolah. Mau ngapain Bapaknya di sekolahnya gitu. Jadi ya udah sama Bapak mau diisi buat ngajar ini aja, yang live aja. Oke, kita lanjutkan nih, lihat. Kita punya cos 40 derajat ditambah X ditambah sin 40 derajat ditambah X sama dengan 0. Di sini kelihatan bahwa sudutnya sama, 40 ditambah X, 40 tambah X gitu. Itu kalau sudutnya sama. Kemudian yang kedua, tadi kan samakan dengan perbandingan trigonometri yang tunggal. Ini juga tunggal. Tunggal itu maksudnya cosnya pangkat 1. Ini cos ini sin ini kan sama juga. Cos sama sin sama-sama tunggal. Terus gimana? Maka kita punya identitas yang ketiga. Mana tadi? Nih.
tangen X itu adalah sin X per sin tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Buat itu aja. Ini jadi apa? Pindahin ke sana cosnya. Berarti sin 40 derajat ditambah X sama dengan min cos 40 derajat ditambah X gitu. Oke, berarti sama dengan dia cos ini min itu sama artinya dengan apa coba? Min 1 dikali gitu. Min 1 dikali cos 40 ditambah X. Dilihat di sini sin per cos adalah tangen. Cosnya aja pindah ke sini jadi ngebagi. Jadi apa? Sin 40 derajat ditambah X per cos 40 derajat ditambah X sama dengan min 1 karena dia ketinggalan. Cosnya udah pindah. Sin per cos adalah tangen. Berarti tangen 40 derajat ditambah X sama dengan min 1. Gitu. Sekali lagi nih kayak tadi. Oh ini berarti persamaan tangen. Jadi apa? Tangen 40 ditambah X sama dengan, jangan lupa tulis tangen dulu. Enggak, jangan ini, jangan langsung. Tangen berapa yang hasilnya 1? 45 derajat. Yang kedua, tangen yang negatif, kuadran berapa? Berarti berapa derajat coba? Tangen yang negatif 1. Selain 135? Boleh 135. Ada 2. Sebentar dulu. Oke. Davin 135 dan 325. Oke, 315. Oh ya 315 katanya gitu. Desita, Bobo minta tolong dong di ituin pakai apa? Screen recording dong. 30 detik aja. Oke, ini lihat. Berarti tangen berapa? Berarti tangen yang negatif itu ada di kuadran. Tangen yang negatif itu kuadran 2 atau kuadran 4. Kuadran 2 tadi 180 dikurangi 45. Hasilnya adalah 135, enggak ada. Oke. 135. Kalau kuadran 4 berarti 360 derajat dikurangi 45 derajat. 315 derajat. Ya. Nah, jadi kalian pilih salah satu. Misalkan kalian menggunakan 135 derajat, boleh, nggak masalah. Maka ini adalah persamaan tangen. Jangan lupa solusinya cuma satu untuk si tangen. Pakai yang mana? Berarti 40 ditambah X sama dengan alfa, berarti 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jangan lupa dianya aja. Nah, berarti 40-nya pindahin karena kita butuh X-nya. Maka X sama dengan 135 derajat min 40 derajat ditambah K kali 180. Maka 95 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jangan lupa ini adalah domainnya antara 0 sampai 360 derajat. Udah itu tentukan nilai K-nya. K-nya itu adalah bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif, boleh 0. Berarti kalau K-nya kita mulai dari 0, maka yang didapatkannya adalah 95 derajat. 95 derajat tambah 0 kali 180. Berarti 0. Dapatnya 95 derajat. Kemudian K-nya 1, maka didapatkannya adalah 95 derajat ditambah 180, hasilnya adalah 275 derajat. Gitu. K-nya 2 kali 180 dan 360 tambah 95 melebihi. Gitu. Maka penyelesaiannya cuma ada 2, yaitu berapa? 95 derajat, 275 derajat. Maka ini adalah penyelesaiannya.